kembali lagi dengan kakak Bayu. Kali ini kakak akan ajarkan pembahasan lengkap ya soal jumlah pekerja dan penyelesaiannya pastinya dari yang mudah, menengah, bahkan nanti sampai yang gabungan atau yang lumayan sulit. Kita langsung ke nomor satu adik-adik. 4 tukang menyelesaikan pekerjaan dalam 6 hari. Ya, kalau ada 6 tukang berapa hari selesainya? Berapa hari selesainya? Jadi soal seperti ini itu soal berbanding terbalik ya adik-adik. Jadi kalau semakin banyak tukangnya semakin cepat, tetapi semakin sedikit tukangnya semakin lama. Nah kalau lihat di soal nomor satu itu kan 4 tukang, ya dia bisa menyelesaikan waktu 6 hari. Nah kalau ada 6 tukang berarti kan lebih banyak. Berarti berapa hari selesainya? Positif di sini harinya lebih sedikit, ya di bawah 6. Nah cara ngitungnya gimana? Gampang adik-adik. Pertama kita kalikan dulu ya 4 tukang yang diketahui. Ini nomor satu ya. Kan ada 4 tukang ya. Ini dikali jumlah harinya dia ketika menyelesaikan 6 hari toh. Ya, hasilnya di sini 24 ya. Nah, kalau ada 6 tukang ya berapa hari selesainya? Nah berapa hari selesainya itu kita bisa umpamakan dengan X ya. Jika ada 6 tukang ya X, bukan dikali ya, ini X bacanya ya. Ada berapa hari? Nah kita tulis 24 nya tadi, hasilnya ini kita turunin di sini ya. Nah kemudian berarti kita tulis seperti ini, X ya sama dengan 24 dibagi 6 ya, dibagi 6 tukang. Hasilnya di sini berapa? 24 dibagi 6 adik-adik 4 ya, 4 hari di sini. Jadi kalau ada 6 tukang ya pekerjaan itu bisa selesai selama 4 hari ya, selama 4 hari. Lebih sedikit kan, karena ini soal berbanding terbalik adik-adik. Kok bisa gitu kak? Bisa, kakak jelasin lagi ya supaya semakin paham ya. Nah ini kakak balik ya, ini atau kalau misalkan soalnya disampaikan dalam bentuk yang terbalik, misalkan pertama-tama ya itu bukan 4 tukang ya. Misalkan yang ini kakak ganti jadi 6 tukang ya kan. Kemudian yang di sini kakak balik jadi 4 tukang. Caranya sama adik-adik ya. Pertama-tama kita kalikan dulu ya, berapa tukangnya, ada 6 toh, dikali berapa? 6 hari ya. Berarti kan hasilnya 36 ya. Kemudian misalkan di situ kan ada 4 tukang ya. Kalau ada 4 tukang berarti berapa? Misalkan 4 ya. X sama dengan 36, maka X sama dengan 36 dibagi 4. Berapa hasilnya adik-adik? Berapa ya kak ya? 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9, berarti 9 hari ya. Gitu. Jadi kalau kakak balik tadi ya, awal mulanya kalau misalkan tukangnya ada 6 kan cuma 6 hari ya kan ngerjakannya. Misalkan ini 6 cuma 6 hari. Tapi kalau ada 4 tukang berarti dia pengerjaannya jadi 9 hari. Ini namanya soal sifatnya berbanding terbalik adik-adik ya. Ingat, semakin banyak pekerjanya semakin sedikit waktu yang dibutuhkan atau semakin cepat selesai. Tapi kalau semakin sedikit tukangnya pekerjaannya makin lama selesainya. Sampai sini mulai paham ya adik-adik ya. Mantap, luar biasa. Kakak hapus ya untuk soal yang nomor 1 ya. Ini kakak hapus. Oke, ini tadi second optionnya ya. Kalau misalkan tadi 6 ini atau kakak kasih ya. Kalau dia second optionnya soalnya seperti ini ya, atau 9 hari di sini. Next, ke soal nomor 2 adik-adik. 8 pekerja butuh 10 hari
untuk menyelesaikan pekerjaan. Jika hanya 5 pekerja, berapa hari? Nah, di sini pekerjaannya makin berkurang ya, atau tukangnya makin berkurang. Kita hitung 8 dikali 10 itu hasilnya kan 80 adik-adik, ya kan? Nah, jika hanya 5 pekerja, X sama dengan 80, X sama dengan 80 dibagi 5. Hasilnya berapa adik-adik? 80 bagi 5 berapa ya kak ya? Ya kalau 50 itu kan kalau dibagi 5 itu kan hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan? Kalau 30 dibagi 5 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 10 tambah 6 berapa? 16 ya. Jadi waktu yang dibutuhkan jika pekerjanya hanya 5 ya, atau 5 orang, mereka membutuhkan waktu 16 hari ya. Makin lama ya adik-adik karena tukangnya semakin sedikit. Gimana? Sama sini jelas adik-adik? Jelas banget kak. Mau yang menantang? Oke, kakak kasih contoh yang soal nomor 3. Ini lebih menantang adik-adik. Tingkatnya sudah gabungan ya, atau udah lumayan sulit. Ini kakak hapus ya. Dan bagi yang baru bergabung di channelnya Kak Bayu, mohon bantuannya ya di subscribe. Terima kasih. Dan yang sudah subscribe ya jangan lupa untuk like, komen, dan share. Terima kasih juga. Lanjut kita ke soal nomor 3 adik-adik ya. 13 pekerja bisa menyelesaikan tembok dalam 15 hari ya. Setelah bekerja 5 hari ada 4 pekerja ya berhenti. Berapa hari lagi sisa pekerjaan selesai oleh pekerja yang tersisa? Nah ini agak campur-campur ya adik-adik. Gak apa-apa, kakak ajarin hitungnya secara urutan ya, atau runtut. Kita hitung dulu ya. Kalau dia full, yang pertama kalau dia full itu 12 pekerja kan, dikali 15 berapa hasilnya? Kalau nggak bisa kakak ajarin cara bersusun adik-adik. 12 kali 15, 5 kali 2 kan 10 ya, nolnya taruh sini. 5 kali 1 kan 5 tambah 1 hasilnya 6. 1 kali 2 hasilnya 2, 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian dijumlahkan 0, 6 tambah 2 8, satunya turun jadi hasilnya 180 ya. Kita bisa tulis di sini pekerja ya bahasanya, berarti pekerja. Ini masih angka kasar ya adik-adik ya, pekerja per hari. Masih bisa kita hitung lagi. Nah, setelah bekerja 5 hari ya, setelah bekerja 5 hari berarti kita hitung 12 pekerja ini dikalikan 5 hari kerja. Berarti hasilnya berapa di sini? 12 dikali 5 ya, hasilnya itu 60 ya. 60 pekerja atau hari, ini biar memudahkan aja adik-adik ya. Nah kalau sudah ketemu seperti ini adik-adik, ini tinggal dikurangi aja. 180 dikurang 60 hasilnya berapa? Berapa ya kak ya? 180 kurang 60 hasilnya 120 ya, 120. Tulis lagi pekerja ya hari. Lanjut, ada 4 pekerja berhenti. 4 pekerja berhenti, kita hitung dulu. Pekerja yang pertama kan hasil ada 12 pekerja ya, kurang berapa pekerjanya? Kurang 4 hari, kurang 4 hari, kurang 4 pekerja ya ini adik-adik. Kurang 4 pekerja ya, pekerja. Berarti hasilnya 12 dikurang 4 itu kan hasilnya 8 ya, 8 adik-adik. 8 pekerja. Kemudian berapa hari lagi sisa pekerjaan selesai oleh pekerja yang tersisa? Sama X berarti adik-adik ya. 8 X sama dengan ini tadi 120 ya, 120.
Maka X sama dengan 120 dibagi 8. Berapa adik-adik? Kakak ajarin lagi caranya ya. Di sini 8, ini 120. 1 dibagi 8 kan nggak bisa adik-adik. Ya, tambah yang sebelahnya. 12 dibagi 8 bisa nggak? Bisa Kak. Hasilnya berapa? 1. Tulis 1 di sini. 1 kali 8 kan hasilnya 8, ya kan? Tulis. Kurang 12 dikurang 8 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 4. Tulis 4-nya. 4 dibagi 8 bisa nggak? Nggak bisa. Nolnya turun. Nah, coba sekarang 40 dibagi 8 bisa nggak? Bisa Kak. Berapa hasilnya? Hasilnya 5 Kak. Oke, tulis 5-nya di sini. 5 kali 8 kan 40, maka habis, jangan dibagi lagi karena udah habis. Ya, jadi hasilnya 15 hari. Ya. Jadi yang dibutuhkan ya sisa pekerjaannya adalah 15 hari lagi. Ya. Begitu. Jelas adik-adik? Jelas banget Kak. Oke, semangat belajarnya. Nah, kakak kasih challenge ya. Misalkan ini kakak ganti 12-nya ini kakak ganti jadi berapa ya adik-adik ya. Misalkan kakak ganti jadi 14 ya. Kemudian waktu penyelesaiannya di sini kakak ganti jadi 12 hari. Dan ininya masih sama. Silahkan adik-adik coba ya. Nanti kalau sudah ketemu hasilnya boleh share ke kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semangat belajarnya, kakak doakan semoga kalian bisa. Dan sampai bertemu di video berikutnya. See you next time, bye bye.